warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi statistik, kita akan belajar tentang median atau nilai tengah. Ini dia median atau nilai tengah. Kita beri lambang ME. Kita belajar tentang data tunggal. Nanti ada data tunggal dan ada data kelompok. Terlebih dahulu kita belajar tentang data tunggal. Untuk data tunggal, yang pertama kita urutkan dulu. Diurutkan datanya dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua, ini dia rumusnya. Jika ganjil, maka rumusnya N ditambah 1 dibagi 2 pakai kata data ke. Kalau genap, dia data ke N dibagi 2 ditambah data ke N dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Ini untuk ganjil. Nah, ini datanya ini ganjil, ada 1 2 3, ada 9, jadi ganjil. Cara penyelesaiannya, nah kita urutkan dulu dari yang terkecil angka 4 sampai yang terbesar 13. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumusnya. Ini rumusnya data ke N ditambah 1 dibagi 2. Jadi ini datanya ada 9 ditambah 1 jadi 10 dibagi 2 sama dengan berarti data kelima. Data kelima itu berada di sini 1 2 4 5. Nah, ini data kelima berada di sini. Jadi jawabannya adalah 8. Nah, gitu. Selanjutnya ini contoh untuk genap. Genap berarti dia ada kira-kira ini ada 1 2 3 4, ada 10. Jadi dia genap, ada 10. Sama, kita urutkan dulu. Nah, ini diurutkan dulu 4 sampai 13. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumusnya. Ini rumusnya. Terus maka hasilnya lihat 10 dibagi 2, N nya kan 10, datanya 10. Ini 10 dibagi 2 ditambah 1. Nah, ini jadi data kelima ditambah data ke ini 5 tambah 1 jadi 6. Data kelima ditambah data ke-6 dibagi 2. Kita lihat data kelima. Nah, ini data kelima 1 2 3 4 5 di sini. Dan yang ini adalah data ke-6. Nah, gitu. Ini yang ngambil datanya bukan yang di sini ya, yang bukan di soal di atas, tapi yang udah diurutkan. Jadi kita lihat hasilnya 8 ditambah 9 dibagi 2, hasilnya 8,5. Jadi 17 dibagi 2 sama dengan 8,5. Ada juga dengan cara yang lain, cara mudah, tidak perlu menggunakan rumus ini. Nah, kita lihat cara yang mudah. Nanti kalian bisa memilih yang menurut kalian mudah. Boleh pakai cara rumus ini atau cara mudah yang seperti ini. Yang ini ganjil yang tadi kan. Terus kita urutkan. Ini dia, kita urutkan. Setelah diurutkan, kita bagi 2. Nah, ini dia dibagi 2. Ini kan ada 9. Kalau 9 dibagi 2 berarti semuanya di sini 4. Jadi yang kanan 4, yang kiri 4, harus sama. Pembagiannya harus sama. Kalau di kiri 5, di kanan juga 5, harus sama. Jadi angka yang tersisa ini adalah mediannya itu. Maka mediannya adalah 8. Gampang kan? Kalau ini gampang, kalian cuma tinggal membagi 2, bagi 2 rata sama. Kalau di sini
4 semua, kalau 5 semua gitu. Dan yang kalau untuk data yang genap, ini dia yang genap, sama kita urutkan dulu. Ini dia. Setelah itu kita baru bagi 2. Nah, ini dibagi 2. Di sini juga ada 4. Nah, di sini juga ada 4 gitu. Kenapa ini dibaginya 4? Nah, ini 4. Kenapa ini enggak, ini dibagi 5, ini bagi 5? Boleh. Ini kita bagi 5, ini bagi 5, boleh. Nanti yang diambil nilai yang ada di tengah ini gitu. Boleh ini juga 5, terus ini 5, boleh sebenarnya, tapi yang diambil yang dari sini, angkanya yang berdekatan, yang berdempetan gitu. Jadi biar lebih mudah, kita ambil 4 aja, 4. Jadi yang tersisa 2 angka. Kalau genap biasanya yang tersisa 2 angka gitu. Kalau yang ganjil pasti 1. Itu jawabannya. Kalau yang genap ya tersisa 2 angka, kita tinggal dijumlah terus dibagi 2, udah ketemu nilainya, sama 8,5. Dan selanjutnya kita belajar median untuk data kelompok. Nah, ini untuk data kelompok. Di sini ada TB, ada FK, ada frekuensi median, ada panjang kelasnya. Nah, ini saya jelaskan satu persatu. Untuk TB sendiri, TB itu tepi bawah kelas median dikurang 0,5. Kita udah pernah belajar sebelumnya tentang tepi bawah kelas. Selanjutnya FK. FK itu jumlah frekuensi sebelum kelas median. Jadi frekuensinya dijumlah, tapi yang sebelum kelas mediannya. Yang ini frekuensi median. Jadi dia frekuensi kelas median, berarti dia cuma sendiri, ada frekuensi kelas median itu cuma 1. Terus yang ini panjang kelas. Panjang kelasnya kita udah pernah belajar panjang kelas. Nah, ini catatan, sebelum kalian menentukan median, kalian terlebih dahulu harus menentukan FK dan letak median dengan rumus. Ini dia rumusnya, data ke setengah n. Jadi nanti kita untuk menentukan letak mediannya di mana gitu. Mediannya nanti di mana. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat contoh berikut. Ini dia. Ini contoh siswa mengitari stadion sebanyak 5 putaran. Ada di tabel. Ini dia. Ini tabelnya. Tabelnya ini. Nah, kita sebelum kita menemukan atau sebelum kita ke rumus median, kita harus menentukan FK dan letak mediannya. Nah, ini dia FK-nya. FK itu dari mana FK? Kok bisa 8, 18, 31? FK itu jumlah frekuensi. Ya, ini jumlah frekuensi. Yang pertama frekuensi yang ini tulis di sini karena dia belum ada juga. Setelah itu kita jumlah ini. Nah, 8 ditambah 10 jadi 18 gitu. 18 ditambah 13 31 gitu, urutannya seperti itu. Nah, kita tulis biar kalian lebih jelas seperti ini. Ini balik ke sini 8. Setelah itu 8 ditambah 10 sama dengan 18 seperti itu. Terus 18 ditambah 13 jadi 31. Terus sampai terakhir sampai sini sampai 80. Nah, setelah itu
Kalau udah kita tentukan FK nya, sekarang kita menentukan kelas mediannya. Untuk nah ini adalah n-nya itu 80. N itu banyaknya frekuensi, banyaknya data. Nah, ini letak mediannya data ke setengah n, jadi setengah n-nya ini 80, jadi setengah dikali 80 dikali 1 dibagi 2 hasilnya 40. Jadi kita mencari letak 40 ini di mana. Nah, 40 lihat sini, ini 40 kita lihat dari FK nya aja nih, 40 berarti ada di sini ya, 40 ada di sini. Kalau di sebelah sini ini 31, jadi dia kurang. Kalau di sini kelebihan, jadi kita harus yang pas ada aja, berarti ada 40 itu ada di sini. Jadi kelas mediannya berarti yang ini. Nah, kita tulis kelas mediannya. Nah, ini jadi kelas mediannya di sini, ini kelas median itu. Nah, itu kelas mediannya, ini kelas mediannya. Kalau sudah ketemu kelas mediannya, nah ini udah ada kelas median. Ini frekuensinya 17 udah, yang terletak pada interval keempat 1, 2, 3, 4. Nah, di sini interval keempat itu. Nah, ini dia. Jadi TB nya kita ngambil tepi bawah kelasnya, ngambil yang ini, bawah kelasnya 45 dikurang 0,5 hasilnya 44,5. Selanjutnya untuk FK nya, FK kan sebelum frekuensi median. Nah, ini sebelum frekuensi mediannya ini frekuensi median 17, sebelumnya yang ini. Jadi kita jumlahin ini semua, hasilnya 31 kan, ini yang ini. Udah, kita ngambil yang ini lebih gampang, jadi ada di sini. Nah, ini jadi 8 ditambah 10, 8 tambah 10 13 sama 31, sama. Selanjutnya frekuensi median yang ini jelas ya, frekuensi median yang ini yang 17. Dan panjang kelas bisa diambil dari sini 35 diambil 30, atau bisa dari sini 45 sampai 49 gitu. 45 nya diajak kita hitung 45, 46, 47, 48, 49, maka tetap 5 sama jawabannya. Boleh seperti itu, boleh ngambil dari sini, boleh. Dan kita tulis lagi rumusnya. Ini dia rumusnya. Terus kita masukkan angka-angkanya. TB nya udah ada, N nya udah ada, FK nya udah, P nya juga, kelas frekuensi mediannya juga udah ada. Nah, ini dia. Kita kerjakan dulu yang ini, setengah dikali 80 sama seperti ini, hasilnya berarti 40 dikurang 31 hasilnya 9. Setelah itu kita kali 9 dikali 5 dibagi 17, 9 kali 5 45 bagi 17 2,65. Nah, setelah itu dijumlah 44,5 ditambah 2,65 hasilnya 47,15. Oke, selanjutnya ini latihan buat kalian untuk mengasah kemampuan kalian. Apakah kalian sudah paham dengan video pembelajaran yang saya presentasikan tadi? Nah, ini menentukan median dari data berikut. Boleh kalian menggunakan rumus yang pertama, boleh menggunakan cara saya yang simpel tadi. Nah, ini data, ada data, ini data tunggal yang ganjil sama yang genap. Kalau ini data kelompok. Oke, cukup sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.